berhati-hati terhadap kalimat-kalimat yang keji. Jangan engkau mengatakan kata-kata yang keji, kata-kata kotor yang gak pantas untuk diucapkan, ya, atau yang vulgar, yang berbau dengan pornografi, kata-kata yang mesum. Awas, jangan sampai engkau mengatakan kata-kata seperti itu. Wa minasabbi, engkau berhati-hati terhadap asabbi, mencaci maki orang, mengolok-olok orang, apalagi di depan umum, marah-marah, keluar semua kebun binatang. Awas. Wala'ani, dan daripada melaknat. Wah, sumpah ya, 7 turunan. Orang beriman yang sempurna imannya tidak seperti itu. Apa yang keluar dari lisan kita itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Karena yang namanya wadah mengeluarkan isinya. Ada teko, isinya air kencing. Ya, yang dikeluarkan sama teko itu adalah air kencing. Kalau isinya itu teko susu, yang dikeluarkan adalah susu. Begitu juga hati seseorang. Kalau hatinya itu bersih, hatinya itu baik, maka yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang baik juga. Begitu juga sebaliknya, kalau hatinya itu kotor, hatinya itu banyak penyakitnya, busuk, maka yang keluar dari hatinya yang perkataan yang kotor, perkataan yang vulgar, yang berbau pornografi, caci maki, sumpah serapah, dan lain sebagainya. Maka jaga lisan kita, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena kata Nabi, kullu kalam ibni Adam alaihi lalah, setiap ucapan manusia itu ada hisab yang berat. Ucapan kita ini sama Allah dihisab huruf demi huruf nanti ketika kita disidang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kita lisan ini dipakai buat apa-apa, dihitung sama Allah. Illa dzikrullah, kecuali zikir sama Allah, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kecuali zikir, amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu hisabnya mungkin ringan. Selebihnya ada hisab yang berat di hadapan Allah yang harus kita pertanggungjawabkan. Allah kasih lisan kita nih buat zikir, buat sholawat, buat istighfar, untuk ngasih nasihat, untuk baca Quran. Nah, jangan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqad warada, sungguh telah datang riwayat, laisal mu'minu bitta'anin wala la'anin wala fahishin wala badhiin, kata Nabi, tidaklah orang mukmin yang sempurna imannya itu bitta'anin, suka mengeluarkan kata-kata yang keji, bisa mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan harga diri seseorang. Dia caci maki orang, dia olok-olok, dia fitnah orang. Itu bukan orang mukmin, kata Nabi. Wala la'anin, begitu juga yang suka melaknat, suka ngutuk-ngutuk orang. Itu bukan orang mukmin yang sempurna iman. Wala fahishin wala badhiin, dan orang mukmin yang sempurna imannya itu bukan yang suka berkata kotor, suka berkata yang keji. Itu bukan orang beriman yang sempurna imannya, kurang sempurna imannya. Maka jaga lisan kita dari itu semua. Wa anta jitanibal ghibata, dan engkau menjauhi ghibah. Ghibah itu adalah kita membicarakan saudara kita sesuatu yang tidak dia sukai, kekurangannya kah, aibnya kah, rahasianya kah, itu namanya ghibah. Jadi tolak ukurnya ghibah itu, kalau kita omongin dia senang apa enggak. Kalau dia senang berarti bukan ghibah. Umpamanya kelebihannya, kepandaiannya, kebaikannya, itu bukan ghibah.
Ghibah itu kalau kita omongin dia nggak suka. Kalau kita omongin itu dia nggak suka, berarti itulah ghibah. Kalau ukurnya seperti itu, jauhi yang namanya ghibah. Kata Imam Ghazali, orang yang berbuat ghibah itu kebaikan dia yang udah diterima sama Allah diberikan kepada orang yang dia gibahi. Kalau dia nggak punya kebaikan, dosa orang yang dia gibahi itu Allah berikan kepada yang menggibahi. Wal kadhiba 500 kebaikan orang yang berbuat gibah diberikan kepada orang yang digibahi. Jadi kalau ada orang yang gibahin ente tuh ente mesti terima kasih karena dia transfer kebaikannya kepada ente. Gitu. Imam Hasan Al-Basri diomongin sama orang nih, muridnya laporan, guru engkau dibicarakan seperti ini seperti itu. Beliau datang kepada orang itu bahwa nampan isinya aneka hidangan. Beliau sini ucapan terima kasih dari saya karena engkau telah menggunjing saya. Terima kasih itu amal yang saya nggak perlu capek-capek, nggak perlu capek-capek nangis sama Allah. Saya santai-santai, pahala itu buat saya. Ya. Kalau Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan seandainya saya berbuat ghibah, maka orang yang paling berhak saya gibahi orang tua saya. Artinya daripada pahala saya ini buat orang, lebih baik buat orang tua saya. Gitu. Awas hati-hati, jangan sampai kebaikan kita yang sudah kita lakukan capek-capek nih kita sholat, kita capek-capek ngaji, kita capek-capek baca Quran, zikir sama Allah, sedekah, datang orang ngambil itu semua yang udah capek-capek kita lakukan. Bagaimana cara dia ngambilnya? Dengan cara kita menggibahin dia. Awas pada ini dosa yang hampir orang itu nggak ada yang lolos dari dosa ini. Apalagi kalau udah ngumpul-ngumpul lah, ujung-ujungnya ngomongin orang, gosip. Baru juga selesai sahur, mama udah lagi gosip. Wal kadhiba dan berbohong. Awas, jauhi yang namanya bohong, dusta. Dusta itu dia rendah di sisi Allah, dia rendah di sisi manusia. Di sisi Allah orang yang suka berbohong dia rendah, di sisi manusia juga sama. Ente pernah nggak dibohongin sama orang? Bagaimana tuh pandangan ente kepada orang yang udah ngebohongin ente? Rendah kan pasti. Begitulah rendahnya bohong. Tolong nih, aneh minjem 50.000, besok gajian aneh ganti. Ya. Kita dapat kabar dia udah gajian nih. Nanti ya, ketangian nanti dulu. Kamu bohong. Kamu bohong. Kita memandang dia rendah. Orang bilang mau gajian, mau bayar udah gajian, dia nggak bayar juga bohong. Apalagi udah dipinjemin hilang dia, nggak lama lagi. Lebih parah lagi, belaga lupa. Ketemu kalau gak lihat. Wan namimah dan jauhi namimah, ngadu domba, nyebar omongan. Lalu kata si Fulan begini, ngomong lagi ke si B, lalu kata si A begini, akhirnya si A sama si B jadi berantem. Itu namanya namimah. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain. Apakah kalian senang memakan daging saudaranya dalam keadaan mayit? Maka sungguh kalian tidak akan menyukainya.
Jadi orang yang berbuat ghibah itu sama Allah digambarkan makan daging saudaranya. Umpamanya ada mayit di sini, ada orang makanin daging ini mayit, keji ini orang, keji, makan ghibah ini. Begitulah orang yang ghibah, keji dia. Kenapa? Kekurangan saudaranya dia nikmati. Kekurangan saudaranya yang harusnya kita saling melengkapi, kita saling menopang satu sama lain, kata Nabi, seperti bangunan orang muslim itu saling melengkapi, sinergi, tapi justru dia menikmati kekurangan saudaranya. Saudaranya jangan pincang, katakan pincang datang pincang, atau sama dia diperagai, jalannya dipincang-pincang. Ini ghibah juga. Pinjem ini kekurangan saudaranya dia nikmatin. Wa fil hadis dijelaskan di dalam hadis, kaburat khiyanatan an tuhadditsa akhaka hadisan wa huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu kadzibun. Sungguh besar pengkhianatan engkau mengajak bicara saudaramu satu pembicaraan, dia percaya kepadamu sedangkan engkau membohonginya. Ente cerita sama orang ini, dia yang dengerin cerita itu percaya sama ente, tapi ente sebenarnya lagi ngebohongin dia, lagi nipu dia, nakalin dia supaya bagaimana nih bisa buat embat duitnya. Itu pengkhianatan yang sangat besar. Bukan hanya urusan itu aja, ente ngebohongin dia biar dapat kepercayaannya atau biar dapat ininya, dapat itunya, itu suatu pengkhianatan. Ya seperti apa, caleg-caleg atau DPR umpamanya, pemimpin-pemimpin, kalau saya pilih tenang aja semuanya nanti bergilir pergi umroh. Wow, sudah jadi boro-boro pergi umroh, datang aja udah pernah. Datangnya kalau pengen pemilihan teman, udah jadi mau boro-boro malah itu. Sebanyaknya. Wa fil hadis al-akhar, dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka menyebarkan fitnah dengan tujuan untuk mengadu domba. Wa anta turukal halifah walaupun tasadiqan, dan hendaknya engkau meninggalkan sumpah meskipun engkau benar. Jadi kita dilarang untuk bersumpah-sumpah apalagi dengan nama Allah meskipun kita ini benar, enggak bohong. Benar aja kita dilarang untuk bersumpah, apalagi kalau bohong. Udah bohong pakai nama Allah nih. Kalau Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Ta'ala, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum, janganlah kalian menjadikan Allah sebagai sasaran bagi sumpah-sumpah kalian. Allah bilang dalam Al-Quran, jangan Allah dijadikan sasaran sumpah kalian. Wa anda katakan lana bijahlin, janganlah engkau berbicara atas dasar kebodohan, sesuatu yang tidak engkau ketahui. Fa idza su'ilta an syai'in la ta'lamuhu, kalau engkau ditanya tentang sesuatu yang tidak engkau ketahui, maka janganlah engkau malu antakula Allah wa'lam, janganlah engkau malu mengatakan Allah yang lebih tahu. Aula adra, atau saya nggak tahu. Oh, ini belum tahu nih masalahnya nih. Coba nanti anda tanyain dah sama guru aneh. Itu anda ditanya tentang hukum ini, hukum itu, mungkin karena anda suka ngaji, tapi anda belum tahu jawabannya. Jangan anda paksain. Oh, ini hukumnya begini nih. Wah, hati-hati anda. Lebih baik mengatakan Allah a'lam, Allah yang lebih tahu, aneh nggak tahu. Tahu anda bilang, la adri, saya nggak tahu nih, saya belum dapat penjelasannya tentang masalahnya. Coba nanti saya tanya sama yang lebih ngerti.
inna dzalika la yad'u min qadrika, hal itu tidak membuat jatuh harga dirimu. Bal yarfa'u maqamaka indallahi wa indan nas, tetapi malah justru mengangkat kedudukanmu di sisi Allah dan di sisi manusia. Wa yadullu ala quwwati dinika wa mahabbati qalbika, dan menunjukkan atas kuatnya agamamu dan bersihnya hatimu. Ente menjawab sesuatu yang ente nggak tahu dengan kata-kata nggak tahu, itulah menunjukkan ente ini orang yang berpegang teguh dengan agama. Agama melarang kita berfatwa sesuai dengan hawa nafsu kita, ente nggak mau turutin hawa nafsu ente sehingga ente mengatakan ente nggak tahu. Menunjukkan betapa bersihnya hati ente nggak mau sembarangan membahas tentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang ente belum tahu. Jadi kalau memang kita nggak tahu, bilang nggak tahu. Wa ta'ala bidzalika thawabal ilmi, engkau mendapatkan dengan sebab itu pahala ilmu. Walidzalika, oleh karena itulah qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, la adri nisful ilm. Ucapan la adri itu, ucapan saya tidak tahu adalah separuh daripada ilmu. Nah, itu menunjukkan orang tersebut betul-betul dia itu mengerti ilmu sehingga